Hai, gue Pita. Ini ada skenario yang berdasarkan pertanyaan nyata, sebut saja dari A. Tapi gue ubah-ubah sedikit infonya untuk keperluan video ini. Gue mulai mengerti pentingnya financial independence dan financial management di umur 30-an. Umur 20-an gue itu habis dengan hidup konsumtif, numpuk utang, dan ketika gue mencapai umur 30, gue sadar bahwa gue harus berubah. Gue beli asuransi jiwa term life, gue melunasi utang-utang gue, dan mulai melakukan dollar cost averaging berinvestasi. Sekarang umur gue 35 tahun. Gue belajar mengenai minimalism, berhenti membeli barang-barang yang gak berguna hanya karena sedang trendy. Gue baru aja lunas cicilan mobil dan sekarang hutang gue tinggal cicilan rumah. Sekarang gue baru menyadari bahwa berinvestasi itu gak susah-susah banget kalau gue gak punya utang. Gue menaruh uang yang biasa gue pakai untuk cicilan mobil untuk berinvestasi. Tapi gue baru mulai perjalanan finansial gini di umur 30 tahun. Dan gue sering denger cerita dan nasihat bahwa kita harus berinvestasi di umur 21, 22, 23 begitu mulai bekerja dan menghasilkan uang. Sayangnya ya dekade 20-an gue udah lewat dan gue gak melakukan hal-hal yang dianjurkan itu. Sekarang umur gue 35 tahun, gue menginvestasikan 50% dari penghasilan gue ke 2-3 macam reksadana. Nggak usah gue sebutin lah ya namanya apa. Kekhawatiran gue adalah gue terlambat dan the magic of compound interest terutama yang di dekade umur 20-an itu udah lewat. Gue punya pekerjaan penghasilan sekitar 15 juta sebulan take home pay. Gue coba buat dapet promosi atau dapat pekerjaan dengan gaji yang lebih tinggi, tapi dengan situasi ekonomi yang sekarang dan ketidakpastian resesi, gue nggak yakin penghasilan gue akan meningkat secara dramatis dalam waktu dekat. Gue baca orang yang pensiun dini itu rata-rata punya penghasilan tinggi, punya bisnis atau bekerja di sektor startup, teknologi, finance, pertambangan, oil and gas. Apa bisa orang seperti gue dengan pekerjaan yang biasa-biasa saja itu bisa pensiun dini? Dengan pertanyaan ini gue mikir, lu nggak sendirian. Gue juga mulai perubahan finansial gue di umur 30-an setelah menghabiskan masa 20-an gue menikmati hidup. Mengenai kekhawatiran lu soal besarnya penghasilan, orang pikir bahwa topik financial freedom itu cuma buat orang yang penghasilannya besar. Buat beberapa orang mungkin penghasilan 15 juta itu besar, tapi di usia 35 dan kalau sudah mulai punya tanggung jawab, penghasilan 15 juta sebulan itu tidak bisa dianggap super besar juga. Apakah A bisa mencapai pensiun dini? Kita adalah makhluk yang dibentuk oleh kebiasaan. Kalau kita punya penghasilan X, kita investasikan Y, sisanya digunakan untuk biaya hidup. Masalahnya, berapa banyak uang yang harus kita investasikan agar bisa pensiun? Saat ini, si A umurnya 35 dan dia berarti butuh 7,5 juta sebulan untuk biaya hidup. Anggaplah ketika dia umur 55 atau 20 tahun lagi ketika anaknya sudah besar dan sudah mandiri, dia akan butuh sekitar 15 juta sebulan untuk hidup. Ingat, inflasi. Jadi dia akan butuh sekitar 180 juta setahun atau 4,5 miliar 25 kali dari biaya hidup buat pensiun. Jumlah 4,5 miliar mungkin kedengaran luar biasa gede, tapi ingat, A nggak butuh uang itu sekarang, dia butuh uang itu dalam 20 tahun. Di buku Millionaire Next Door, lo akan melihat contoh para miliuner yang menjadi kaya karena mereka hidup di bawah penghasilannya dan menginvestasikan selisih itu selama bertahun-tahun. Kalau lu berpikir punya uang itu gunanya untuk beli rumah besar, mobil, jalan-jalan, shopping, ya memang benar. Tapi agar bisa melakukan itu, beli mobil, rumah, dan jalan-jalan, kita harus mengumpulkan uang dan aset yang cukup banyak dulu. Ya sulit kalau seseorang yang sedang mengumpulkan uang untuk pensiun dini, tapi juga tetap kepingin punya rumah besar, mobil, jalan-jalan, dan shopping. Apalagi si A mulainya bisa dibilang telat seperti gue. Jadi, orang seperti kita itu harus berinvestasi secara lebih agresif. Para miliuner dalam Millionaire Next Door kelihatan normal dan gak kaya kalau dilihat sekilas. Kalau definisi kaya lu adalah liburan setahun 2 kali, sekali di dalam negeri, sekali di luar negeri, nonton konser artis minimal 2 bulan sekali, mengganti gadget, HP, laptop, jam tangan pintar, atau semua alat pintar terbaru setiap tahun, ya Millionaire Next Door bukan orang seperti itu. Mari kita lihat matematikanya. Berapa lama sampai A bisa pensiun dini? Kalau misalnya A berinvestasi 50% penghasilannya atau sekitar 7,5 juta per bulan, asumsi penghasilannya A nggak akan naik selama 20 tahun. Yang terus terang, gue rasa nggak mungkin banget kecuali memang A ini bekerja di pekerjaan yang dead end job. Dan
ia bisa mendapatkan return 10% per tahun, dia akan bisa mencapai target investasinya dalam 18 tahun. A mulai perjalanan finansialnya di umur 30 tahun, berarti dia sudah 5 tahun jalan nih, dan dia tinggal sisa 13 tahun lagi. Dalam 13 tahun, A sudah bisa mengumpulkan aset senilai angka financial independence-nya, yaitu 4,5 miliar di umur 48 tahun. Bahkan lebih awal daripada target usia pensiun dini di 55 tahun. Dari keseluruhan nilai aset 4,5 miliar yang terkumpul itu, A hanya menginvestasikan uangnya sendiri sebesar 1,62 miliar. So yes, compound interest masih bekerja untuk A. Jadi apa yang bisa A lakukan agar bisa mempercepat mencapai angka financial independence-nya? Salah satu caranya adalah dengan mengontrol pengeluarannya kalau dia mau pensiun lebih awal. Sulit kalau A mau pensiun dini tapi punya standar hidup tinggi. Ya apapun lah standar hidup tinggi menurut dia. Buat A, jajan kopi setiap hari di Starbucks pun itu berarti dia sudah menggunakan uang lebih dari 1 juta sebulan yang seharusnya ia bisa investasikan selama 18 tahun ke depan. Hitung-hitungan ini kembali ke soal gaya hidup, pakaian, atau jenis liburan yang A pilih. Semua ini akan berdampak kepada mimpi pensiun dininya A. Jadi bukan masalah berapa besar penghasilan seseorang, tapi masalah berapa besar savings rate yang bisa ia disisihkan dengan tetap sambil bisa menikmati hidup secara sehat dan sejahtera. Cara lain yang bisa diambil A adalah meningkatkan penghasilan tambahan dan memastikan bahwa semua penghasilan tambahan itu diinvestasikan buat rencana finansial masa depan. Karena penghasilan tambahan itu pun bisa berkontribusi untuk meningkatkan savings rate. Mau tahu bagaimana matematika hitung-hitungan savings rate itu bisa berperan dalam mencapai pensiun dini? Bisa dilihat di savings rate video gue berikut ini. Jadi, 3 hal buat A yang sedang mengejar FIRE. Yang pertama, perbesar savings rate, kontrol pengeluaran dan gaya hidup. Yang kedua, berinvestasi dengan bijak. Tahu berapa minimal return on investment yang kira-kira bisa membantu lu mengejar angka financial independence dengan lebih cepat. Yang ketiga, dan yang penting, jangan berusaha memotong biaya hidup serendah mungkin sampai 0. Lu butuh hidup juga. Jangan buat perjalanan mengejar FIRE lu sebegitu sulit dan menderitanya sampai orang terdekat atau keluarga lu membenci gaya hidup lu. Akan ada satu titik di mana kita akan menyadari bahwa berusaha menabung terlalu banyak malah akan berdampak negatif terhadap kualitas kehidupan kita. Dan malah akan membuat kita terlihat bodoh di mata orang-orang terpenting di sekitar kita. Yang keempat, belajar berinvestasi. Karena sebagian besar proses pembangunan aset kita itu ditopang dari investasi, bukan dari menabung. Jadi, apakah A akan bisa mencapai pensiun dini? I think so. It's not about how much you make, it's about how you manage your money. Salam!